Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Demi Gods and Semi-Devils untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Azu dan Aci yang telah ditangkap oleh prajurit dinasti Qiao, diselamatkan oleh Qiao Fang yang kebetulan melintas di tempat tersebut. Setelah mengetahui tragedi yang menimpa sekte pengemis, Qiao Fang kemudian bergegas untuk menyelamatkan mantan anggota sektenya. Di sisi lain, Duan Yu dan Nona Wang pada akhirnya bertemu kembali dengan Azu dan Aci di sebuah padang rumput dekat sekte Tianning. Setelah berbagai pengalaman saat melarikan diri dari pasukan dinasti Qiao, mereka memutuskan pergi ke kuil Shaolin untuk menyelamatkan Murongfu. Namun sebelum meninggalkan tempat tersebut, mereka dikejutkan oleh dua orang anggota sekte Tianning yang melarikan diri dari ketakutan. Kedua orang itu menceritakan jika pasukan dinasti asing yang membawa banyak pasukan pengemis telah membunuh ketua mereka dan dengan paksa mengusir semua anggota sekte Tianning. Pasukan dinasti asing yang dimaksudkan mereka tidak diragukan lagi adalah pasukan dinasti Qiao yang telah menangkap anggota sekte pengemis. Azu kemudian mempunyai ide untuk menyamar sebagai Qiao Fang dan pergi menyelamatkan anggota sekte pengemis. Dia juga meminta untuk Duan Yu menemaninya dengan menyamar sebagai Murongfu karena Azu tidak memiliki kemampuan seni bela diri. Dia berharap tindakannya ini akan bisa memperbaiki kesalahpahaman antara sekte pengemis dengan Qiao Fang dan membersihkan nama baik tuan muda mereka. Namun tanpa ada yang menyadari, prajurit Qiao yang sebelumnya bertarung dengan Duan Yu diam-diam mengikuti mereka dan mendengar semua rencana Azu. Kemudian penyamaran Azu ternyata sangatlah hebat. Mereka terlihat sama persis dengan Qiao Fang dan Murongfu, hingga Nona Wang sendiri tidak bisa membedakan jika orang yang berdiri di depannya adalah Duan Yu. Dengan penyamaran yang hampir sempurna, Azu dan Duan Yu dengan mudah memasuki sekte Tianning dan bertemu dengan Jenderal Helien. Anggota sekte pengemis yang mendengar kedatangan Qiao Fang merasa sangat senang sekaligus malu karena orang yang telah mereka usir ternyata datang untuk menyelamatkan mereka. Namun ketua Guan yang tidak pernah menyukai Qiao Fang menuduhnya telah berkolusi dengan dinasti lain karena datang dengan Murongfu. Lalu Jenderal Helien dengan hangat menyambut Azu dan Duan Yu yang berada di bawah penyamaran Qiao Fang dan Murongfu. Namun Yu ketiga yang tengil dan suka membuat onar ingin menjajal Murongfu yang terkenal dengan slogan menyerang musuh dengan jurus andalan musuh. Saat itu Yu ketiga menantang Murongfu bertarung dengannya menggunakan jurus gerakan langkah ringan. Jika dia bisa menggunakan jurus yang hanya dikuasai oleh Duan Yu, Yu ketiga baru akan mengakui kehebatan Murongfu yang sangat terkenal itu. Mendengar tantangan Yu ketiga, Duan Yu hanya tersenyum dan melawannya dengan mata tertutup. Yu ketiga dikalahkan dengan telak dan terpaksa harus mengakui kehebatan Murongfu. Setelah pertarungan singkat itu, Qiao Fang lalu meminta Jenderal Helien untuk melepaskan anggota sekte pengemis. Jenderal Helien dengan senang hati akan membebaskan semua anggota sekte pengemis hanya jika Qiao Fang menunjukkan kemampuan seni bela dirinya. Mendengar hal itu, Azu terlihat kebingungan dan berusaha mencari alasan untuk menolak permintaan si jenderal. Namun tanpa diduga, prajurit yang sebelumnya melawan Duan Yu ternyata berada di tempat itu dan melepaskan racun sejuk sedih yang melumpuhkan semua orang kecuali Duan Yu. Tanpa membuang waktu, Duan Yu dan Azu bergegas membebaskan semua anggota sekte pengemis. Saat ini anggota sekte pengemis sangatlah terharu dengan tindakan Murongfu palsu dan meminta maaf karena telah menuduhnya sebagai pembunuh wakil ketua Ma. Mereka juga memohon agar Qiao Fang bersedia kembali ke sekte pengemis dan memaafkan semua kesalahan mereka. Saat itu Qiao Fang palsu tidak ingin membicarakan urusan sekte pengemis lagi dan mengajak Duan Yu untuk segera pergi.
Kemudian Azu dan Duanyu melihat sebuah tulisan di dinding yang berbunyi membalas perbuatan musuh dengan cara yang sama. Azu tidak yakin tulisan itu ditinggalkan oleh Tuan Muda Murong. Dikarenakan Tuan Muda mereka bisa menulis berbagai jenis tulisan, dia lalu mengajak Duanyu kembali untuk mendiskusikannya dengan Nona Wang. Kiofang asli yang baru saja tiba setelah kepergian Azu dan Duanyu merasa heran dengan sikap ramah anggota sekte pengemis. Dia semakin bingung saat tetua Ba mengatakan jika Kiofang sebelumnya datang bersama Murongfu dan menyelamatkan semua anggota sekte pengemis. Kiofang membantah cerita tetua Ba dan mengatakan jika dirinya tidak pernah bertemu dengan Murongfu. Namun dikarenakan semua anggota sekte baik-baik saja, dia kemudian pergi dari tempat itu mengabaikan para tetua yang memintanya untuk kembali. Setelah itu Nona Wang sepertinya mengetahui identitas orang misterius yang telah membantu Azu dan Duanyu. Namun dia sendiri masih tidak yakin dengan tebakannya itu. Dan Aci menyarankan agar Nona Wang tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan mengajak mereka pergi ke kuil Shaolin untuk mencari Tuan Muda Murong. Saat tiba di kuil Shaolin, seorang biksu muda menghentikan kelompok Nona Wang dan tidak mengizinkan para wanita memasuki kuil Shaolin. Saat itu Azu tidak terima dengan tindakan diskriminasi kuil Shaolin dan menyuruh Aci pengawal Nona Wang serta Duanyu kembali ke dermaga Walet. Dia akan berencana menyusup ke kuil Shaolin dan memberikan mereka semua pelajaran. Di sisi lain, Kiofang bertekad untuk menyelidiki kebenaran di balik identitasnya, serta menemukan orang yang telah menjebak membunuh kedua orang tua kandungnya. Lalu Kiofang kembali ke tempat di mana dia dibesarkan untuk melihat kedua orang tua angkatnya. Namun tanpa diduga Kiofang menemukan mereka berdua sudah tidak bernyawa. Di saat yang sama, kelompok murid Shaolin juga datang ke tempat tersebut dan mengira jika Kiofang telah membunuh Kyo Sanhai dan istrinya. Saat ini Kiofang tidak berpikir jika kedatangan para murid itu hanyalah kebetulan saja. Namun para murid kuil Shaolin tidak ingin mengungkapkan orang yang telah menyuruh mereka datang ke rumah Kyo Sanhai. Kiofang lalu membawa jasad kedua orang tua angkatnya dan pergi dari tempat itu tanpa melukai para murid kuil Shaolin. Saat ini Kiofang curiga jika kematian kedua orang tua angkatnya disebabkan karena ada orang yang tidak ingin dirinya mengetahui kebenaran tentang identitasnya. Saat ini satu-satunya orang yang mengetahui asal-usul Kiofang adalah Biksu Xuanhu yang merupakan guru masa kecil Kiofang. Di sisi lain, Guru Xuanzi bersama para murid lainnya berkumpul di ruangan Guru Xuanhu untuk mencari tahu orang yang telah menyerangnya. Akan tetapi Guru Xuanhu tidak ingin mengungkapkan identitas si penyerang tersebut dan berharap jika orang itu bisa bertobat dan berubah menjadi lebih baik. Setelah Guru Xuanzi dan para murid pergi dari ruangan itu, Kiofang kemudian muncul dan memberi hormat kepada Guru Xuanhu, orang yang pertama kali memperkenalkan seni bela diri kepadanya. Guru Xuanhu sangat senang melihat kedatangan murid pertamanya yang tidak pernah dia temui selama puluhan tahun. Namun tidak lama setelah itu, tubuhnya bergetar dan Guru Xuanhu meninggal begitu saja di depan Kiofang. Kiofang lalu keluar dari ruangan tersebut dan berteriak mengumumkan kematian Guru Xuanhu. Kiofang bersumpah akan menemukan pelaku yang menyebabkan kematian Guru Xuanhu itu. Namun seorang murid yang biasanya mengantarkan obat untuk Guru Xuanhu membuat semua orang di tempat itu terkejut. Murid itu mengaku jika Kiofang adalah orang yang telah menyerang Guru Xuanhu. Kiofang menyadari jika dirinya kembali masuk ke dalam jebakan orang lain dan memutuskan melarikan diri dari ruangan tersebut. Saat itu Kiofang bersembunyi di salah satu ruangan yang bernama Taman Bodhi. Namun sekelompok murid juga datang ke tempat itu yang membuat Kiofang harus bergerak lebih berhati-hati. Para murid ini ditugaskan untuk menjaga kitab jurus rahasia Yijing yang disembunyikan di salah satu tempat di dalam Taman Bodhi. Salah satu murid yang bernama Ziking tiba-tiba menyerang dan melumpuhkan rekan-rekannya yang sedang berjaga bersamanya. Dia berhasil menemukan kitab jurus rahasia Yijing dan bergegas mencari untuk tempat bersembunyi. Namun dengan terkejutnya Ziking ini langsung ditangkap oleh Kiofang. Ternyata orang yang telah menyerang para murid bukanlah Ziking, akan tetapi orang lain yang sedang menyamar menjadi dirinya. Ziking sendiri selalu berada di samping Guru Xuanzi yang saat itu sedang mencari Kiofang. Di saat semua orang sedang kebingungan, Ziking palsu mencoba melarikan diri yang membuat kegaduhan dan menarik perhatian para biksu.
Kemudian Kiofang membawa Ziking yang palsu terluka agar tidak ditangkap oleh kuil Shaolin. Namun seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul dan berusaha mengambil Ziking palsu dari tangan Kiofang. Pertarungan mereka menarik perhatian para murid yang sedang berkeliling. Dan Suzu segera menyuruh saudara seperguruannya untuk memberitahu para guru. Di tengah-tengah pertarungan itu, seorang pria yang juga berpakaian hitam muncul dan membantu Kiofang melawan pria berbaju hitam lainnya. Kedua orang itu rupanya memiliki kemampuan yang hampir sama, yang membuat pertarungan menemui jalan buntu. Saat itu Suzu hampir terluka oleh serangan angin dari pria berbaju hitam. Beruntungnya Kiofang sempat mendorong Suzu menghindari serangan tersebut. Lalu Kiofang kemudian membawa Ziking palsu pergi dari kuil Shaolin. Kedua orang berpakaian hitam juga segera meninggalkan tempat tersebut. Namun pria yang menyerang Kiofang masih sempat melukai Suzu hingga pingsan. Tuduhan atas pembunuhan guru Xuanhu dan pencurian kitab jurus rahasia Yixing membuat Kiofang menjadi musuh besar kuil Shaolin. Meskipun Suzu berusaha membela Kiofang, Guru Xuanzi telah menganggapnya sebagai orang yang sangatlah berbahaya. Guru Xuanzi lalu memerintahkan para murid lainnya untuk memperingatkan rekan di dunia persilatan agar lebih berhati-hati ketika bertemu dengan Kiofang. Di sisi lain, Kiofang sangatlah terkejut saat mengetahui jika pemuda yang diselamatkan sebenarnya adalah seorang wanita. Dia adalah Azu yang sebelumnya berniat untuk memberi pelajaran kepada kuil Shaolin dikarenakan melarang wanita untuk memasuki tempat tersebut. Kiofang lalu mengalirkan tenaga dalamnya ke dalam tubuh Azu untuk meringankan luka yang disebabkan oleh pukulan Guru Xuanzi. Luka dalam yang diderita Azu rupanya sangatlah parah yang membuat tabib setempat menyerah untuk mengobatinya. Demi membuat wanita itu tetap terjaga, Kiofang harus mengalirkan sebagian dari tenaga dalamnya ke dalam tubuh Azu. Akan tetapi hal itu tidak bisa bertahan lama karena Azu akan kembali pingsan ketika tenaga Kiofang di tubuhnya sudah habis. Saat ini Nona Wang dan kelompoknya yang hampir tiba di rumah secara kebetulan bertemu dengan Murongfu saat berjalan di sebuah pasar. Duan Yu yang melihat saingan cintanya secara langsung. Mereka minder dan kehilangan kepercayaan diri, ditambah sikap Murongfu yang terang-terangan mengabaikan dirinya membuat Duan Yu semakin salah tingkah. Demi Nona Wang, Duan Yu bertahan menghadapi tindakan Murongfu yang terus mempersulit dan membuatnya tidak nyaman. Hingga saat Murongfu dengan halus mengusir Duan Yu, Nona Wang tidak tahan lagi dan mengajak Murongfu berbicara empat mata. Saat itu Nona Wang meminta Murongfu agar berhenti menyakiti Duan Yu dengan kata-katanya. Dikarenakan bagaimanapun juga, Duan Yu telah banyak membantu Nona Wang sejak meninggalkan Villa Gunung Manto. Dia menegaskan jika dirinya tidak memiliki hubungan asmara dengan Duan Yu, sebagaimana yang dikatakan Nona Wang sebelumnya. Saat ini, rupanya Nona Wang tidak bisa menebak jika prajurit Kiao yang saat itu bertarung dengan Duan Yu sebenarnya adalah Murongfu. Ucapan prajurit itu yang menyuruh Duan Yu untuk bersujud saat melihatnya, ditambah tindakan aneh dengan pergi tanpa membunuh mereka, semakin membuat Nona Wang yakin akan dugaannya. Lalu Murongfu mengakui tebakan Nona Wang dan menjelaskan bahwa setelah mendengar Nona Wang dikejar oleh pasukan dinasti Kiao, dia membunuh salah satu prajurit muda dan menyamar untuk menyelinap menyelamatkan Nona Wang. Namun ketika melihat pakaian Nona Wang yang berantakan dan sangat mesra dengan Duan Yu, Murongfu menjadi sangatlah cemburu. Mendengar hal tersebut, Nona Wang menjadi sangatlah tersentuh dan berhenti membela Duan Yu. Kemudian Nona Wang meminta Duan Yu kembali ke dinasti Dali dikarenakan dia ingin mengikuti Murongfu pulang ke dermaga Walet. Seketika itu juga segenap hati Duan Yu tersakiti mendengar ucapan Nona Wang. Namun dia hanya bisa tersenyum masam sambil mengucapkan salam perpisahan. Setelah itu Murongfu tersenyum puas melihat Duan Yu pergi seperti pecundang. Di tempat lain, sepanjang malam Kiofang menjaga Azu dan juga memberikan tenaga dalam kepadanya. Di sini ia mengatakan jika luka Azu akan segera sembuh dan Kiofang akan memberikan obat kepadanya. Di sisi lain, Aci mengatakan kepada Nona Wang jika Duan Yu belum pergi. Di sini percakapan mereka didengarkan oleh Murongfu dari luar. Namun Nona Wang tidak ingin melukai hati Murongfu.
Saat ini Kiofang memeriksa denyut nadi tubuh Azu. Di sini Azu baru mengetahui jika Kiofang menggunakan tenaga dalamnya untuk membantunya. Ia khawatir jika hal itu akan berakibat buruk terhadap tubuhnya. Meski begitu, Kiofang tetap berjanji akan mencarikan tabib untuk menyembuhkan lukanya. Saat ini Kiofang merasa sedih dikarenakan Kiofang telah tertuduh atas kematian kedua orang tua angkatnya dan juga gurunya. Ia juga mengatakan jika Kiofang orang hitam, apakah Azu akan menerimanya? Lalu Azu menjawabnya dengan tak mempermasalahkan akan hal tersebut. Di saat itu, Kiofang akan pergi keluar secara tidak sengaja mendengarkan percakapan orang yang menyewa kamar di sebelahnya. Ternyata ketiga pendekar ini sedang membicarakan rumor tentang Kiofang yang membunuh kedua orang tuanya dan juga gurunya. Mendengar hal tersebut saat kembali ke Azu, wajah Kiofang terlihat sangatlah sedih dikarenakan kini semua pendekar mengira jika ia telah melakukan kejahatan yang sangatlah begitu besar. Kemudian Azu berusaha untuk menguatkan Kiofang. Di tempat lain, Duanyu masih belum pergi meninggalkan Nonawang. Tak lama setelah itu, pasukan dinasti Dali berhasil menemukan keberadaan Duanyu. Hal itu membuat Nonawang sedikit terkejut tentang pasukan yang mencarinya, dan ternyata ia baru sadar jika Duanyu adalah seorang pangeran dari dinasti Dali. Sebelum pergi, Duanyu berpamitan kepada Nonawang. Di sini Nonawang mengatakan jika sudah berpamitan maka tak seharusnya saling memikirkan. Ternyata ia tak ingin melukai perasaan Murongfu. Ia juga pergi meninggalkan Duanyu begitu saja. Hal itu membuat hati Duanyu sedikit terluka. Tak lama kemudian setelah itu Hakim Sanzeng pun datang ke sana. Ia memberitahukan jika kini Kiofang sedang diburu oleh para pendekar di dataran tengah dikarenakan telah membunuh kedua orang tua angkatnya dan juga gurunya. Hal itu membuat Nonawang tak percaya karena selama ini ia selalu membantu mereka. Di tempat lain, Kiofang menemui ketiga pendekar tersebut. Pada awalnya, mereka terlihat panik saat Kiofang yang datang ke sana. Saat itu Kiofang menanyakan tentang undangan para pendekar yang telah disebar oleh Tabib Yue, dan mereka pun memberitahukan tempat lokasi pertemuan tersebut, yang mana tempat itu berada di Villa Juxian. Di sana para pendekar dari semua sekte telah berkumpul, termasuk biksu dari kuil Shaolin. Tak lama kemudian, Kiofang pun tiba di tempat tersebut. Ia membawa sebuah kereta kuda yang ternyata di dalamnya adalah Azu yang sedang terluka parah. Kemudian Kiofang pun meminta bantuan dari Tabib Yue untuk membantu menyelamatkan Azu yang sedang terluka. Dan Tabib Yue pun pada akhirnya memeriksa Azu. Tabib itu lalu mengatakan jika Azu terkena pukulan telapak emas dari biksu Xuanzi. Kemudian kedua biksu itu bertanya kepada Azu tentang orang yang melukainya menggunakan jurus telapak emas milik biksu Xuanzi. Ia mengatakan kejadian itu terjadi saat ia dan Kiofang sedang membicarakan ilmu medis Tabib Yue, yang mana Tabib Yue itu merupakan tabib terhebat yang bisa menyembuhkan segala penyakitnya. Namun tak lama kemudian datanglah seorang pemuda dengan mengatakan jika Tabib Yue tak begitu hebat. Lalu dia memukul Azu dengan menggunakan jurus telapak emas milik guru Xuanzi. Setelah mendengar hal tersebut, para pendekar pun mulai berpikir kalau itu perbuatan Murongfu. Lalu Kiofang berlutut dan memohon kepada Tabib Yue untuk menyembuhkan Azu. Akan tetapi Tabib Yue yang melihatnya menolak hal tersebut. Kiofang yang mengetahui niat dari Tabib Yue mengumpulkan para pendekar ternyata untuk mengalahkannya. Ia mulai mengatakan jika orang pertama yang akan ia bunuh adalah Tabib Yue karena tidak mau mengobati Azu. Di sini Kiofang merasa sedih dikarenakan bertemu banyak teman lama di dunia persilatan, tapi sebentar lagi mereka akan menjadi lawan. Ia lalu meminta agar diberikan arak, sehingga arak pun dikeluarkan dan ia mengatakan siapapun yang ingin melawannya maka harus meminum arak tersebut untuk memutus tali persaudaraan di antara mereka. Dan tanpa disangka orang pertama yang meminum arak itu, pemutus tali persaudaraan adalah istri dari Bandiang Wakil Ketua Ma. Ia pun meminumnya dan mengatakan ingin membalaskan dendam atas kematian suaminya. Selanjutnya 4 tetua sekte pengemis yang ingin meminum arak tersebut akan tetapi dihentikan oleh Kiofang. Di sini Kiofang meminta bantuan kepada mereka jika masih mengingat jasanya terhadap sekte pengemis, dan tentu saja tetua Ba masih mengingatnya dan berjanji akan mengabulkan permintaan Kiofang.
Di sini Kyo-Fang ingin mereka untuk menjaga Nona Azu dan membantunya untuk mengobatinya. Nona Azu yang mendengar hal itu pun menjadi terharu. Kemudian Kyo-Fang pun memberi salam perpisahan dan juga meminum arak pemutus tali persaudaraan di antara mereka. Namun di sini Kyo-Fang yang telah dulu habis meminum arak itu, ia mendorong mereka semua keluar dari arena tersebut tanpa melukainya. Setelah itu para pendekar pun maju satu persatu, namun dengan mudahnya Kyo-Fang mengalahkan mereka semua. Setelah itu Kyo-Fang mengambil satu kendi arak yang ia gunakan sebagai pemutus tali persaudaraan di antara mereka. Sehabis minum, Kyo-Fang langsung menghajar mereka semua satu persatu. Di sini terjadi pertarungan satu melawan semua pendekar. Akan tetapi itu tak menjadi masalah bagi Kyo-Fang. Ia dengan mudah mengalahkan para pendekar yang ada di sana. Dengan penuh kemarahan, Kyo-Fang mengalahkan pendekar itu tanpa belas kasihan sama sekali, yang mana mereka semua menganggap ia sebagai orang hitam, dan hal itu semakin membuat Kyo-Fang menjadi marah dan kesal. Lalu kedua biksu itu yang mencoba untuk mengalahkan Kyo-Fang pun tak berdaya menghadapinya, dan dalam keadaan kacau Murang Fu datang ke sana. Di sini Azu ingin agar membantu Kyo-Fang. Akan tetapi kedatangan Murang Fu adalah untuk mengalahkan Kyo-Fang dan terjadi pertarungan sengit di antara mereka berdua. Meski begitu, Kyo-Fang berhasil mengalahkan Murong Fu. Para pendekar saling bergantian maju untuk melawan Kyo-Fang dan sekali lagi memukul mundur semua pendekar tersebut. Ia bahkan mengalahkan mereka tanpa belas kasih sama sekali. Saat ia lengah, Kyo-Fang berhasil dilukai oleh salah satu pendekar dan ia kemudian mengalahkan semua pendekar yang ingin menyerang Azu. Namun di sini ia nampak ingin mengakhiri hidupnya bersama Azu, akan tetapi seseorang misterius menyelamatkannya. Orang misterius itu membawa Kyo-Fang ke dalam goa, yang ternyata orang itu adalah orang misterius yang pernah menolong menyelamatkannya. Di sini dia juga membawakan bahan makanan untuk digunakan Kyo-Fang bertahan hidup. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari Ningali Film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.